apakah kamu berani percaya? Di sungai yang berombak ini, ada jenis ikan air tawar yang lebih berbahaya daripada hiu putih. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, cara menangkap ikan para nelayan di sini juga lebih berbahaya. Begitu terjebak di jaring, terhalang oleh arus, mereka langsung melompat ke air. Pemandangan seperti ini membuat Jeremy ketakutan. Melompat ke air seperti ini sama saja bunuh diri. Meski tidak ada makhluk hidup di jaring, mereka tetap tak ragu melompat lagi untuk menarik jaring. Ini adalah Sungai Kongo, sungai terbesar kedua. Jeremy sedang mencari predator super, ikan pari. Ia memiliki kekuatan menggigit seperti anjing rubah, seperti piranha yang doyan darah. Beratnya mencapai lebih dari 100 pon. Seringkali para nelayan diserangnya saat menangkap ikan. Derajat kematian mencapai 80. Jeremy mengeluarkan peralatan mancing canggihnya. Namun beberapa jam kemudian tidak ada yang didapat. Tidak lebih baik dari sebuah tongkat pancing sederhana. Hanya tongkat pancing biasa dengan reel sederhana. ODB dengan lancar menangkap ikan kecil. Jeremy mengikutinya. Mereka berhasil menangkap ikan pertama di Sungai Kongo. Namun yang dicarinya adalah monster air tawar. Bukan dengan tongkat pancing biasa seperti ini. Tidak akan bisa. Dia pergi ke rumah seorang nelayan di hulu desa. Dia melihat sisik besar hiu paus putih. Mengetahui bahwa tokoh utama John telah dibunuh olehnya. Jeremy sangat terkejut. Dia tiba-tiba melompat keluar dari permukaan air dengan cepat. Dengan gigi tajam seperti anjing hiena. Menggigit leher John dengan kuat. Darah segera merembes ke permukaan air. Ketika orang menemukan bahwa hanya tinggal mayat di permukaan air. Untuk menangkapnya lebih cepat, Jeremy akhirnya menggunakan seutas tali pancing dengan daya tahan 70 kg. Menggunakan kail segitiga besar untuk menghadapinya. Ketika sampai ke lokasi yang tepat, dia menemukan posisi di dekat batu untuk menghindari arus air. Berencana memancing di bagian belakang perahu. Namun, paus pembunuh tidak semudah yang dibayangkan untuk ditangkap. Umpan yang ditarik dengan keras. Tubuhnya sudah penuh luka. Kemudian di sini, melihat paus pembunuh muda yang ditangkap oleh nelayan lain. Mereka terlihat seperti ikan hiu pembunuh. Yang dewasa bisa tumbuh hampir sebesar manusia. Melalui berinteraksi dengan mereka, Jeremy sekali lagi mendapatkan beberapa teknik memancing. Jika ingin menangkapnya, maka harus menggunakan 3, atau bahkan lebih dari 3 kail kerucut. Ketika kail tertancap umpan, 9 kail akan bertindak bersamaan. Kerugian terbesar dari hal itu adalah akan menyakiti ikan besar. Jika tidak semua kail telah dilepas sebelumnya, dia tidak akan menggunakan metode itu sama sekali. Atas saran nelayan, dia membeli umpan hidup dengan harga mahal. Berencana menangkap makhluk air bernama Mobongka. Namun setelah semua persiapan siap, pelampung kembali tenggelam. Jeremy jelas merasa ada ikan yang terjerat. Namun ketika dia memberikan tekanan sepenuh tenaga, melihat lagi ikan yang tergigit dengan mengerikan, dia menganalisis bahwa kail yang digunakannya tidak cukup banyak, sehingga ikan melarikan diri. Namun meskipun dia mengganti lebih banyak kail, tidak dapat menangkap ikan paus putih dengan lancar juga. Dia selalu memiliki 100 cara untuk melarikan diri. Bernama ikan besar platinum bernama Mumbaga. Sebagai pemangsa, reputasinya meresap dalam budaya lokal. Pernah muncul di dalam cerita tentang sihir dan kematian. Sehingga dia harus mengunjungi kepala desa lagi, menanyakan informasi lebih lanjut. Bulan Mei tahun lalu, seorang gadis kecil di desa pernah diserang oleh ibu tirinya, hanya karena dia mengenakan ikat pinggang bercahaya, ketika dia bermain di sungai. Namun ikat pinggangnya putus oleh keluarga asalnya. Ironisnya, ikat pinggang anak perempuan itu adalah doa restu dari orang tuanya. Keluarga asalnya ingin menyerang siapa, dia dicurangi sihir. Sebaliknya, jika kamu ingin menangkapnya, kamu juga harus mendapatkan petunjuk dari penyihir. Terima kasih Jerry. Terus berpapasan dengan ikan marlin. Jadi, dia harus mencari cara baru untuk menangkapnya. Datang ke halaman penyihir. Dia pertama kali bertemu dengan asisten penyihir. Kemudian menjelaskan maksudnya dan memberikan sedikit imbalan. Dalam tindakan konyol penyihir. Dan di tengah penonton warga desa, Jeremy berhasil mendapatkan restu dari penyihir. Akhirnya dengan pendampingan dari Audrey, mereka tiba di tempat yang disebutkan oleh penyihir, di mana Mai Hui muncul untuk memancing. Berbeda dengan sebelumnya, targetnya baru saja bergerak. Jeremy memerintahkan Otbi untuk menyiapkan jaring, kemudian terus menekan tongkat pancing ke arah ikan, mengarahkan hiu paus ke arah pantai. Akhirnya dengan kerjasama keduanya, Jeremy berhasil menangkap ikan besar. Melihat giginya yang tajam, dan kerangka rahang atas dan bawah, akan membuat mulutnya terbuka lebar. Bahkan buaya pun bukan lawannya. Jika bertemu ikan piranha di bawah air membuatmu panik, maka bertemu hiu paus akan membuatmu putus asa. Namun dalam hal kepemilikan ikan ini, keduanya memiliki perbedaan pendapat. Otbi percaya bahwa ini adalah makanan yang diberikan oleh dewa. Sedangkan bagi Jeremy yang hanya ingin melihat hiu paus, dia tidak mau. Namun, melihat hiu paus telah terluka saat bertarung dengannya, mereka membuat perjanjian.
1 jam kemudian, Jeremy membawa ikan paus kembali ke desa. Melihat wajah bahagia para penduduk desa, dia juga mulai merasa lega atas rasa bersalahnya terhadap ikan. Ini bukan hanya makan malam biasa, melainkan merupakan warisan budaya lokal. Bisakah kamu percaya? Orang tua di depan kita ini, demi menangkap ikan, sampai ke kolam pendingin Chernobyl. Meskipun alat deteksi radiasi nuklir di tangannya terus berbunyi, di tengah suara peringatan yang berulang, dia terus mencari di sungai, mencari monster air super bernama Som. Dahulu seorang pekerja pertanian sedang menggembala sapi di tepi sungai, mengikat tali di pergelangan tangan. Ketika dia membungkuk untuk mencuci wajah, tiba-tiba ada yang menarik kakinya, mencoba menyeretnya ke dalam air. Untungnya ada sapi hitam besar membantu menariknya. Dia baru saja lolos dari suatu malapetaka. Namun, hal ini masih meninggalkan bayangan psikologis yang sangat dalam baginya. Demi mencari kebenaran, Jeremy pergi ke sebuah desa bernama Somen. Katanya, ini adalah pusat legenda monster sungai. Beberapa orang mengatakan bahwa monster sungai itu adalah kura-kura raksasa. Ada juga yang mengatakan bentuknya seperti ikan paus. Memiliki banyak gigi kecil yang tajam. Tubuhnya yang hitam kehitaman penuh dengan lendir. Tetapi mereka semua menyebut monster sungai itu dengan sebutan, Somu. Dari deskripsi-deskripsi tersebut, Jeremy tidak bisa menentukan identitas sebenarnya dari monster sungai tersebut. Maka keesokan harinya pagi-pagi, dia pergi ke Danau Somen untuk menyelidiki. Ketika matahari terbit, dia mulai memancing setelah itu. Sayangnya, umpannya tidak digigit ikan, melainkan terjerat jaring nelayan yang ditinggalkan. Tindakan ini tidak sah di sini. Dia akhirnya menarik keluar seluruh jaring ikan, dan berhasil menyelamatkan seekor ikan cucut. Meskipun dia juga seorang pemancing, memiliki gigi tajam, tetapi dia bukanlah Somu yang dicari oleh Jeremy. Kemudian dia melepaskan ikan selar, hanya bisa terus mencari petunjuk. Sebagai seorang nelayan berpengalaman selama 30 tahun, Jimmy pernah beruntung melihat Somu 20 tahun yang lalu. Dia memiliki panjang 7 kaki penuh. Namun karena kehidupan susah para penduduk desa, muncullah penangkapan ikan sementara, sehingga Somu sudah pindah ke lokasi lain. Namun Jeremy masih tidak menyerah, masih menemukan informasi tentang Somu. Seperti yang dijelaskan oleh John, seorang penyelam militer sebelumnya pernah, saat bekerja di bawah air, mengalami serangan ikan Somu yang besar, bahkan menggigit salah satu lengannya. Lokasi terjadinya kecelakaan ini adalah di dalam kolam pendingin Chernobyl. Ini adalah lokasi kecelakaan radiasi terberat dalam sejarah. Ratusan ton unsur radioaktif yang dihasilkan oleh ledakan, melanggar keamanan 170.000 orang. Apalagi ikan di bawah air. Apakah benar monster mutasi yang diperbincangkan orang? Apakah benar itu ikan raksasa yang bermutasi? Setelah melalui bencana seperti itu, apakah dia benar-benar selamat? Untuk mencari tahu kebenarannya, Jeremy segera berangkat ke Chernobyl. Setelah begitu banyak tahun, tempat ini masih tertutup untuk umum. Melalui berbagai lapisan penghalang dan hubungan, dia hanya diizinkan tinggal selama 5 hari. Perjalanan memancing kali ini juga berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya mengenakan pakaian anti radiasi, tapi juga membawa detektor radiasi tinggi teknologi. Begitu racun radiasi terlalu tinggi, alarm akan berbunyi. Maka dia harus segera menjauh, karena radiasi apapun dapat meningkatkan risiko kanker. Jeremy pertama-tama datang ke kolam pendingin. Danau buatan di bawahnya sepertinya tidak ada bedanya dengan danau biasa. Namun radiasi tenggelam di dasar danau itu. Apakah benar ada kehidupan di sini? Saat tongkat pancingnya terus dilemparkan, akhirnya merasakan jejak keberadaan makhluk hidup. Itu adalah ikan bawal yang cantik. Ia terlihat sangat sempurna, dan lebih besar dari ikan bawal yang dia lihat sebelumnya di desa. Setelah dilepaskan, dia mulai memancing lagi. Tidak heran dia berhasil menangkap ikan badut yang sangat besar. Meskipun mulutnya besar, tapi jelas-jelas dia bukanlah pelaku yang menarik orang ke dalam air. Kehidupan makhluk di bawah air justru menunjukkan kemungkinan besar ada pemangsa besar di sini. Namun apakah gen ikan mengalami mutasi masih perlu dipertimbangkan? Jeremy akhirnya mengunjungi seorang ilmuwan. Tim telah lama melakukan penelitian radiologi terhadap hewan-hewan di daerah ini. Melakukan penelitian radiologi yang besar, sama seperti burung kecil yang sehat di depan mata. Usia sebenarnya burung ini hanya setengah dari daerah lainnya. Dan serangga juga terus mati. Jantan juga sering kali mandul. Hal ini menyebabkan jumlah makhluk di sini semakin sedikit, karena kebakaran nuklir yang berlangsung selama 10 hari pada saat itu, sehingga melepaskan bahan radioaktif, menyebabkan 23 wilayah ini tercemar berat. Mutasi gen terjadi di mana-mana. Kematian akibat kanker tidak dapat dihindari. Kemudian staf juga menunjukkan foto monster sungai Som kepada Jeremy untuk dilihat. Meskipun monster digambar sangat aneh, dia masih langsung mengenali jenis ikan itu. Itu ikan duri Eropa yang pernah dia tangkap. Dan cocok dengan deskripsi penampilan yang diberikan oleh penduduk desa. Cocok dengan deskripsi perilaku. Lele dapat tumbuh hingga lebih dari 250 pon.
dan sangat agresif. Kemungkinan besar itulah monster yang mereka maksudkan sebagai SOM. Untuk memahami apakah monster nuklir ini mengalami mutasi, maka perlu ada sampel. Karena ini adalah daerah terkendali, tidak semudah itu untuk memancing di sini. Sehingga Jeremy terpaksa bekerja sama dengan laboratorium. Dia juga akan menjadi yang pertama yang dapat memancing di lapisan bawah kolam pendingin. Untuk mengatasi masalah, dia mengikat umpan tiruan ke Joran. Namun selama berjam-jam, dia hanya menangkap ikan kakap besar dan kecil. Keesokan harinya, Jeremy menggunakan cumi-cumi beraroma alami sebagai umpan. Untuk meniru gerakan umpan lain. Untuk menarik perhatian SOMs. Namun, tidak mengejutkan, dia masih menangkap ikan kakap. Waktunya di sini jelas tidak lama lagi. Dia hanya ingin melihat wajah asli SOMs sebelum pergi. Maka dia tidak peduli dengan bahaya radiasi inti. Dengan mantap, dia mendekati SOMs. Kemungkinan terbesar di bawah reaktor. Pada saat itu, alarm terus berbunyi. Jelas sekali, elemen radioaktif di sini sudah mencapai batasnya. Justru pada saat itu, akhirnya, Joran Jeremy merasakan tarikan. Sepertinya ada ikan besar. Senyum cerah terpancar di wajahnya. Dia berusaha sekuat tenaga. Setelah kebuntuan 20 menit, akhirnya, ia dan asistennya berhasil menyelamatkan SOM. Jeremy dengan hati-hati mengenakan sarung tangannya. Amati penampakan ikan besar ini. Benar sekali, ini adalah tahun raksasa Eropa. Persis sama dengan yang dijelaskan SOM oleh penduduk desa. Siapa yang tahu kalau itu baru ditemukan setelah pengujian? Tinggi dan berat ikan besar ini kurang dari separuh usia normal. Dagingnya yang kerdil juga mengandung radiasi 16 kali lipat. Meski tidak seseram di foto, namun kesehatan mereka juga terkena dampak tertentu.